Di dunia manusia kapur, nampak seorang manusia kapur memasuki sebuah lorong nih. Karena bentuknya yang horizontal, dia nggak bisa masuk. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung memotong kapurnya nih agar dia bisa masuk. Tapi nggak taunya setelah dipotong kapurnya, ada temennya yang juga mau masuk nih. Tapi temennya itu nggak memotong kapurnya. Dia hanya memiringkan badannya, langsung bisa masuk nih. Ngomong-ngomong guys, kalian kalau punya masalah, dipikirin matang-matang ya. Jangan langsung ambil tindakan terburu-buru agar hasilnya baik. Gadis ini suka banget nih sama makanan junk food, suka banget sama makan makanan ringan, minum-minuman botol. Suatu hari ibunya ini ngasih dia makanan sehat, tapi dia selalu nolak nih. Bahkan dia lebih memilih makan makanan ringan, minuman botol, dan snack kayak gitu. Karena keseringan makan makanan ringan, sampai akhirnya anak ini jatuh sakit nih. Dia pun dibawa ke dokter, dan dokter menyarankan untuk dia berhenti memakan makanan ringan. Nah, karena itu akhirnya anak ini setiap kali mau makan, dia harus minum obat dulu nih, baru makan yang lainnya. Semenjak saat itu, anak ini selalu berusaha nih makan makanan sehat. Ngomong-ngomong, siapa nih yang suka makan makanan ringan? Komen di bawah ya. Ada seorang pria yang lagi jatuh cinta nih. Setiap kali dia dekat wanita itu, apapun yang dia pegang selalu kebakar. Sampai-sampai suatu hari dia baru bangun tidur, nggak taunya dia ngelihat anak gadis ini lagi duduk santai. Sampai akhirnya di ruangan itu ada yang kebakar lagi. Nah, pas malam hari dia ngelihat nih gadis ini berpamitan sama neneknya. Dia mau pulang nih karena api cintanya udah membakar dirinya. Dia pun jadi resah banget dan gelisah. Nah, akhirnya dia mau nentuin pilihan nih. Dia ambil bunga, ambil gorden, dia terbang pakai gorden itu. Sampai akhirnya gorden itu menjadi sebuah balon udara. Nah, dia mengikuti nih arah gadis ini. Sampai akhirnya dia nemu mobil sang gadis ini, dan dia pun masuk ke dalam mobil itu guys. Nah, setelah itu dia ngungkapin nih rasa cintanya. Ternyata anak gadis ini juga jatuh cinta sama dia, tapi anak gadis ini selalu nutupin rasa cintanya guys. Kayak gini ya, lucu banget orang lagi jatuh cinta. Laki-laki ini lagi ngantar istrinya untuk sedot lemak nih. Karena istrinya gendut banget, dia pun ingin jadi cantik dan jadi langsing. Dan suaminya nganterin dia ke sebuah klinik nih. Di klinik ini dia ngelihat ada seorang gadis yang tubuhnya itu cantik banget dan wajahnya cantik banget. Pasti lagi jalan-jalan, dia ngelihat hampir semua wanita-wanita di situ langsing dan cantik-cantik. Dia pun jadi nggak sabar nih untuk ngelihat istrinya jadi cantik dan jadi langsing. Dan istrinya pun masuk ke ruangan itu. Ini tahap awal istrinya dikasih masuk di bak dan kemudian diputer-puter supaya langsing. Nah, setelah itu dia pun masukin di ruangan ini. Tapi nggak taunya ada seorang gadis yang tiba-tiba makan cupcake, yang cupcake itu buat orang-orang jadi langsing. Nah, pas pembagian istrinya itu nggak dapat. Semua orang udah berubah jadi langsing nih. Nah, pas dia mau ngelihat istrinya, dia pun kaget. Ternyata istrinya nggak berubah sendiri. Istrinya tetap gendut, tapi dia tetap menerima apa adanya karena dia udah sayang sama istrinya dari dulu kayak gitu guys. Bunga matahari ini udah kekeringan banget nih, tempatnya udah gersang banget. Dia mau mencari tempat yang baik, yang subur. Nah, pas dia lagi jalan, ternyata teriknya matahari itu ngebuat badannya gosong. Tapi dia nggak nyerah, dia ngegunain kekuatan terakhirnya untuk sesuatu di depan sana nih. Nah, di akhir hayatnya dia berusaha nyebarin semua bunganya mendekati daerah yang subur itu. Sampai akhirnya dia innalillahi. Ngomong-ngomong, setelah beberapa hari tumbuh nih bakal bunga yang baru yang lebih cantik dan lebih subur. Ngomong-ngomong, apa nih yang bisa kalian petik dari cerita di atas? Komen di bawah ya. Anak laki-laki ini seneng banget pas ngelihat sebuah payung kuning datang. Nggak taunya ternyata ada seorang ibu dan anak yang lagi mau ngasih mainan bekas ke panti asuhan itu. Anak perempuan ini heran banget kok payungnya tiba-tiba hilang, dan dia pun mencarinya dengan menelusuri bekas jejak air dari payung itu. Sesampainya dia di atas, dia melihat ada seorang anak laki-laki yang lagi menyembunyikan payungnya nih. Dia pun marah banget sampai akhirnya mereka tarik-menarik dan lemarinya pun terjatuh. Anak laki-laki ini berusaha mengembalikan payung kuningnya, tapi nggak taunya dia tiba-tiba nangis banget. Ternyata dia keingat sama ayahnya nih, seorang ayah yang nggak mampu menghidupinya dan tiba-tiba menitipkannya di sebuah panti asuhan. Nah, semenjak saat itu tiap kali dia melihat payung kuning dan syal kuning, dia selalu mengingat ayahnya. Dia selalu menunggu ayahnya tapi tak kunjung datang. Bahkan dia selalu mengingat ayahnya sampai akhir hayatnya.
Malam hari di musim salju nampak sebuah korek api dibuang di tong sampah nih, dan dia pun berusaha mencari tuan barunya. Pas dia bertemu dengan orang lain, dia berusaha menyalakan korek apinya, nggak taunya orang itu malah punya korek api yang lebih canggih nih. Setelah itu dia melihat seorang nenek yang lagi kebingungan mencari tasnya. Dia pun berusaha membantu dengan menyalakan korek apinya, nggak taunya dia nggak sengaja malah membakar tas nenek itu, dan nenek itu udah marah banget nih, sampai-sampai nenek itu menyelebeu korek api ini sampai korek api ini pun terjatuh. Dan setelah itu dia berjalan, dia bertemu sama seorang anak laki-laki yang lagi kedinginan nih. Dia berusaha membantu anak itu dengan menyalakan korek apinya. Pas anak itu mulai merasa hangat, anak itu mulai ketiduran nih. Makin lama korek apinya itu makin habis. Karena dia nggak mau anak laki-laki ini merasa kedinginan, dia pun rela membakarkan dirinya agar anak laki-laki ini tetap merasa hangat. Pagi harinya korek api itu bisa menjadi debu dan berterbangan di langit. Padahal di pagi hari, waktu cowok ini baru bangun tidur, dia langsung bersiap-siap mau pergi ke kantor nih Kwi. Pas dia udah berangkat, tiba-tiba dia yang lihat jamnya itu macet karena dia pencinta jam banget. Dia langsung fokusnya di jam tanpa dia sadar ada mobil yang laju banget nabrak dia. Nah, dia tiba-tiba bangun lagi nih dari tempat tidur. Kemudian dia ngelihat ada dirinya yang satu lagi. Nah, dia sadar kalau ternyata itu kejadian sebelum dia tertabrak. Dia pun berusaha mencegah dirinya agar tidak tertabrak, tetapi selalu gagal. Kemudian Tuhan kasih kesempatan sekali lagi nih, dia berusaha mencegah dirinya tapi selalu gagal. Sampai akhirnya dia ingat kalau ajal itu nggak bisa dicegah, dan kemudian dia berpikir untuk mematikan jamnya. Pas dia matikan jamnya, akhirnya fokusnya itu di jalan. Kemudian dia pun nggak jadi nih ditabrak nih Kwi, dia selamat. Ada 5 bersaudara lagi tidur nih, tapi ternyata si T-Rex itu dengkurnya keras banget, ngebuat 4 saudaranya nggak bisa tidur. Sampai akhirnya mereka berempat bangun nih, mereka berusaha membangunkan si T-Rex. Mereka udah cungkel-cungkel, udah digerak-gerakin, tapi tetap aja si T-Rex tidurnya pules banget. Sampai akhirnya si Purple ini punya ide nih, dia mencari barang untuk ngebuat dengkurannya si T-Rex itu nggak kedengaran. Dia punya bola dimasukin dalam mulut si T-Rex, sampai akhirnya nggak lama kemudian si T-Rex itu diam. Tapi nggak lama kemudian si T-Rex melempar bola itu, bahkan menciptakan kegaduhan, dan T-Rex kembali lagi mendengkur. Dan keempat saudaranya ini jadi terjaga semalaman pun mereka nggak bisa tidur. Di pagi hari si T-Rex bangun dengan keadaan yang sehat bugar ceria, tapi saudaranya nggak bisa tidur. Ngomong-ngomong, kalian kalau punya saudara kayak gini kalian apain guys? Kok pipinya bolong kayak gitu? Jadi demi ngeprank ayahnya, gadis ini rela ngelobangin pipinya guys. Terus dia ini pergi ke sebuah klinik, tapi di klinik itu tukang kliniknya ngatain dia itu nggak waras, masa pipinya mau dilobangin. Terus pas dia pergi ke klinik berikutnya, kliniknya mau guys ngebantuin dia. Awalnya dia seneng banget dengan pipinya yang bolong gitu, tapi lama kelamaan pipinya itu sakit dan dia semakin terpuruk guys karena nggak bisa berubah. Terus orang tuanya itu ngusir dia dari dalam rumah karena dia disangka nggak waras gitu. Makanya guys, kita harus mensyukuri apa yang kita punya, betul nggak? Gadis kecil ini berubah jadi kayak serigala. Awalnya dia makan sebuah buah beri, dan malam hari dia ngerasa sakit giginya guys. Dia nggak bisa tidur, dia gelisah banget. Pas bangun pagi, nggak taunya kumisnya sudah tumbuh. Terus dia lihat bagian perut sudah mulai tumbuh bulu-bulu guys, dan dia bertanya dong kepada ibunya. Dia bercerita kalau dia habis makan buah beri dalam hutan, dan saat ibunya ngelihat kok dia jadi kayak serigala gitu ya. Kasian banget ya guys. Pria ini hamil seorang lobak. Jadi ceritanya ada seorang ibu lobak yang lagi patah hati. Terus dia sebel banget, dia masukin telur lobaknya ke mulut pria ini guys. Dan kemudian perut pria ini pun membesar, dan dia cerita kepada istrinya kalau dia lagi hamil ibu lobak. Terus istrinya mau bantuin lahiran guys, tapi ternyata lobaknya malah lahir lewat mulut, dan bayi itu lahir dengan selamat guys. Kemudian mereka merawat bayi itu dengan sangat baik. Keluarga ini jadi kayak raya setelah makan bunga. Awalnya ibu ini pengen banget dibelikan bunga sama suaminya, tapi suaminya malah ngebeliin dia sebuah teflon. Dia marah banget. Kemudian tiap hari dia ngomelin suaminya, bahkan piring-piring di rumah dilemparin kayak gitu. Keesokan harinya suaminya mengalah, dia dibelikan bunga banyak banget guys. Setelah itu dia girang banget dong, dia bahagia banget. Tapi lama-kelamaan dia mikir pasti uang suaminya itu sudah habis buat beli bunga, dan mereka mulai makan bunga. Nggak taunya istrinya itu punya ide. Dia ngebuat sebuah selai bunga. Pas dicoba dijual, ternyata orang-orang suka banget sama selainya guys. Hingga akhirnya dia jadi kaya raya deh. Ini tuh aneh banget guys, dia itu punya makanan yang aneh. Dia suka banget makan pasir guys. Sampai-sampai suatu hari dia itu dikena omelan gitu sama orang tuanya guys. Tapi dia nggak kapok, malah ibunya itu ngebawa dia ke dokter, dan dokter bilang giginya udah mulai rusak bahkan ompong. Akhirnya ibunya nyuruh dia di rumah aja, tapi dia malah keluar deh. Pas di luar sana dia malah luasa makan pasir, hingga akhirnya giginya itu
itu berusok banget guys, kerompong gitu. Sampai dokter itu nyaranin ke dia gak boleh lagi makan pasir, tapi dokter nyuruh dia makan es batu. Dia malah kesukaan dia makan es batu guys. Akhirnya dia tuh, siapa yang pernah punya kutu? Jadi anak ini tuh lagi nginep di rumah temannya, dan temannya itu punya kutu guys. Nggak taunya tiba-tiba dia ketularan gitu karena mereka tidur sebantal. Pas mereka lagi cerita-cerita, nggak taunya temen yang satu itu denger guys, dan dia ngasih tahu ke teman-teman yang lainnya, hingga akhirnya mereka nggak ada yang mau dekat sama dia karena dia kutuan, takut ketularan gitu. Ibu guru nyuruh dia libur, sampai akhirnya dia itu niat banget keramas tiap hari guys, sampai kutunya itu hilang. Pas kutunya sudah hilang, dia masuk sekolah lagi. Pas di sekolah, temen yang satu itu tetap nggak suka dan dia bilang dia masih kutuan. Dia jengkel dong, dia laporin kepala sekolah, hingga akhirnya anak itu minta maaf. Ini cerita dari negeri Sakura. Ada seorang murid baru yang pindahan gitu guys. Dia lagi dikenalin sama guru-gurunya sama teman-temannya. Ada 2 orang yang gak suka sama dia. Tiba-tiba 2 orang itu bercerita tentang hantu Hanako. Katanya dalam kamar mandi itu nomor 3 ada hantu Hanako guys. Jika kamar mandi itu diketuk sebanyak 3 kali, hantu Hanako itu akan membuka pintu dan dia akan muncul. Terus dia akan membawa mangsanya itu ke dalam neraka. Dan mereka berdua ini menyuruh anak ini melakukannya guys. Dengan sangat berani anak ini melakukannya. Pas dia ketuk, dia lihat nggak ada hantu. Ternyata yang ngedorongnya itu malah 2 orang tadi guys. Jadi dia itu dikunci dalam kamar mandi gitu. Keesokan harinya mereka itu mau ngelihat anak itu apakah masih ada dengan tidaknya. Pas mereka buka, ternyata hantu Hanako itu betulan keluar dan mereka jadi mangsa hantu itu. Vampir ini lagi mau mangsa sebuah anak kecil, tapi anak kecil ini malah ketawa karena giginya cuma sebelah. Giginya itu nyangkut dan anak kecil itu mengambilnya. Pas dia mau ngambil giginya, ibu anak itu tuh ngasih dia bawang. Terus dia ngasih syarat harus jadi pembokat di rumah anak kecil itu guys. Dia jadi tukang cuci piring, tukang pembersih kaca, bahkan dia harus jemur pakaian di siang hari guys. Pas lagi dia jemur pakaian, dia itu kena sinar matahari dan tubuhnya itu kebakar. Terus orang tua anak itu tuh ngasih sebuah payung, hingga akhirnya dia selamat dari sinar matahari. Terus dia bantu anak ini tuh nyiram tanaman juga. Mereka lagi asik makan tomat. Si vampir tinggal nyedot. Anak ini mau ikut-ikut, ternyata malah muncrat deh. Akhirnya mereka jadi kawan dekat lah. Tugas si vampir itu udah selesai dan dia menagih janjinya. Terpaksa anak kecil itu ngasih giginya gitu. Akhirnya vampir pun keluar dan pulang. Sesampainya di rumah, suatu hari dia kebangun dan dia melihat sebuah payung. Dia mengingat kepada anak ini dan akhirnya mereka ketemu lagi. Anak kecil ini lagi di jalan mau dititipin ke rumah kakeknya. Dia kesel banget karena dia pasti ngerasa bosan gitu. Sampai di rumah kakeknya, ternyata dia malah ngejatuhin helmnya kakek, bahkan semua peralatannya kakek. Kakeknya kaget banget dan dia ngeliat sebuah foto di masa lalu. Terus anak ini tuh diajak jalan-jalan sama kakeknya guys. Ternyata anak ini malah berimajinasi seakan-akan dia merasa di hutan lagi berpetualangan gitu. Bahkan dia jatuh di sungai, terbang di udara, naik pesawat gitu. Bahkan juga dia berhayal mereka itu keluar angkasa berpetualangan hebat gitu. Ternyata kakaknya itu pinter banget ngebuat anak ini tuh sampai berhayal dengan sedemikian rupa guys. Hingga akhirnya ayahnya itu datang, dia ngeliat anaknya itu sudah lusuh banget. Bukannya marah, dia malah ngeliat keretanya dan mereka bahkan bermain bersama guys, jadi 3 orang. Setelah suami nenek ini wafat, nenek ini itu selalu tinggal sendirian guys. Dia selalu makan sendiri, tidur sendiri, bahkan bersih-bersih pun dia sendirian. Hingga suatu ketika dia memutuskan untuk mengadopsi sebuah hewan peliharaan gitu. Pas dia ngelihat anjing oranye ini, dia teringat sama suaminya guys, dan dia memutuskan untuk memelihara anjing ini. Sampainya di rumah, dia memperlakukan anjing ini tuh kayak anaknya gitu. Dia kasih tidur sama-sama dengan dia, bahkan dia selalu ngasih makanan yang enak-enak, hingga tubuh anjing ini tuh jadi besar banget. Bahkan anjing ini itu nggak bisa naikin tangga karena berat badannya semakin meningkat. Dan nenek ini pun jadi kasihan guys, hingga akhirnya dia mengganti makanan anjing ini dengan makanan diet. Dan karena anjing ini ingin kurus, akhirnya dia semangat banget untuk ngabisin makanannya guys. Hingga akhirnya dia sudah bisa lompat di tangga, bahkan dia bisa lari ke sana kemari. Cuy ini muntah di kelas, bahkan muntahin meja gurunya ke warna hijau sebanyak itu. Kok bisa? Jadi ceritanya ada seorang guru yang suka banget marah-marah sama muridnya kalau salah jawab soal guys. Suatu hari guru ini freak banget, dia ngadain ujian dadakan. Murid-muridnya itu sudah tegang banget karena kalau yang salah pasti akan dipermalukan guys. Dan cewek ini pun sudah cemas karena dia tahu jawabannya pasti salah karena dia nggak bisa ngejawabnya. Tapi tiba-tiba karena kecemasan cewek ini itu batuk-batuk dan
Gurunya itu santai aja, tiba-tiba karena cemas dia kelingan dan dia mulai muntah, dan akhirnya muntahnya itu deras banget sampai di meja guru dan muntahnya itu hijau. Gurunya pun jijik dan dia hampir muntah juga. Akhirnya pun mereka semua ketakutan dan gurunya semakin panik. Akhirnya karena panik mereka semua kabur dari dalam kelas. Cowok ini pun seneng banget karena dia nggak jadi dipermalukan karena jawabannya yang salah. Akhirnya cowok ini pun jadi pahlawan di kelasnya, guys. Cowok ini itu nggak takut setan apapun, guys, kecuali makhluk satu di paling akhir. Ceritanya ada seorang cowok yang lagi jalan tengah hutan. Dia ngelihat pocong, dia malah gara, "Cong, pocong, 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 lu jalan aja lompat-lompat, cong." Dia kemudian pocongnya dihiraukan gitu aja. Kemudian dia ketemu sama Kunti. Ada Kunti, Mbak Kunti bisa terbang toh. Dia malah ngarai kayak gitu, guys. Akhirnya Kunti pun menghilang. Dan dia ketemu sama Tuyul. Tuyulnya malah dimarahin, "Kamu anak kecil jalan-jalan." Nggak taunya habis itu dia ketemu genderuwo, guys. Genderuwo dicuekin gitu aja, dia nggak takut. Dan akhirnya dia ketemu sama suster ngesot. Lo suster kok ngesotnya terus sih? Dasar tukang ngesot-ngesot. Nggak taunya di depannya ada seseorang hantu yang bikin dia takut banget, guys. Inilah dia penampakan yang bikin dia takut dan kebirit langsung lari, guys. Ternyata rentenir tukang tagih hutang yang bikin dia ketakutan. Dia lebih takut sama manusia daripada hantu, guys. Ikan koki ini tiba-tiba berada di meja dan si pemilik pun heran kok bisa ikannya lompat. Nggak taunya dipikirnya dia itu adalah si meong yang berbuat itu. Hingga akhirnya dia ngebalin ikannya ke akuarium dan dia ngebawa meongnya ke atas ke dalam tempat tidur, guys. Sesampainya mereka di atas, nggak taunya tiba-tiba ikannya itu terbang lagi, guys. Terbang dengan sendirinya. Ternyata yang nerbangin ini adalah si tuyul. Kecil ini awalnya benci banget, guys, sama ibu tirinya, tapi akhirnya ceritanya anak ini itu hanya tinggal bersama ayahnya setelah ibunya meninggal. Suatu hari ayahnya bertemu dengan seorang cewek cantik dan dia mau menjadikannya sebagai ibu tiri, guys. Si anak ini sudah kelihatan banget gak suka banget sama ibu ini. Setiap kali diajak ngomong dia selalu nyela dan pergi gitu aja. Sampai ibu ini pun sedih, guys. Akhirnya dia mutusin untuk masak makanan yang anak ini suka. Awalnya dia ngelihat ayahnya itu lagi bermesraan sama ibu tirinya ini. Sang anak pun jadi semakin sedih karena dia semakin keinget sama ibunya, guys. Hingga waktu makan pun tiba, guys. Jadi anak itu dipanggil untuk makan. Tiba-tiba dia itu sudah kelihatan apa nggak suka gitu. Pas ibu tirinya mau ngambil makanan itu, tiba-tiba dia bilang tidak, artinya jangan. Dan akhirnya dia pun memakan, guys. Akhirnya dia mulai membuka dirinya untuk menerima ibu tirinya dan bahkan mereka jadi bahagia banget. Ibu tukang beca ini selalu merasa kuat di depan anaknya. Suatu hari anaknya itu bertanya, "Ibu, apakah kamu capek?" Ibunya bilang, "Aku nggak capek, nak." Padahal ibunya itu sudah lelah banget, guys. Suatu hari sang ibu ini membawa satu kotak makanan dan anaknya bertanya, "Ibu, apakah kamu lapar? Ayo kita makan sama-sama." Ibunya bilang, "Ibu nggak lapar, nak. Kamu aja yang makan." Demi anaknya supaya kenyang, ibunya rela nggak makan seharian, guys. Kasian banget ya. Pada malam hari dikira anaknya ibunya itu sudah tidur dengan dia. Ternyata ibunya itu lagi ngumpulin rongsokan bekas gitu, guys, botol-botol untuk dijual kembali, guys. Pas pagi harinya ibunya nyariin anaknya. Ternyata anaknya itu tahu dan dia itu bilang, "Ibu, aku sayang banget sama kamu." Ibu pun bilang ibu sayang banget sama dia. Agar anaknya gak khawatir, dia pun ngajak anaknya bermain, guys, hingga mereka berdua seneng. Guys, apa yang kalian lakukan untuk ibu kalian? Kalian sayang ibu kalian gak, guys? Komen di bawah ya yang sayang ibu kalian. Cowok ini punya mata ketiga di belakang kepalanya. Kok bisa? Jadi, guys, cowok ini ngebakai mata ketiganya itu untuk ngelihat rampok yang lagi ngintai dia. Dan dia juga ngegunain mata ketiganya untuk nyontek di saat ujian, guys. Suatu hari dia ngelihat ada sebuah lomba kata gitu berhadiah 50 juta. Auto dia ikut, guys. Dan pada saat lomba, semua orang itu pada sibuk belajar. Tapi dia malah asik dan santai aja karena dia ingat dia punya mata ketiga. Dengan menggunakan mata ketiganya, dia selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan lomba itu dengan benar, guys. Sedangkan teman-temannya yang lain itu selalu salah, guys. Akhirnya dia pun memenangkan lomba itu. Dia mendapatkan piala dan uangnya. Akan tetapi dia merasa bersalah. Terus dia memberikan piala itu ke orang lain, guys. Dan dia berjanji dia nggak akan lagi menggunain mata ketiganya itu untuk nyontek, guys. Ngomong-ngomong, kalian kalau punya mata ketiga untuk apa, guys? Komen di bawah ya.
Gadis ini kacamatanya putus pas lagi mau ngejawab ujian nasional. Kok bisa? Jadi ceritanya gadis ini tuh lagi mau ujian nasional. Pas dia udah ngejawab soal-soal, dia sisang lingkar aja, dia itu ngeperbaikin kacamatanya supaya nggak buram gitu. Nggak taunya kacamatanya malah putus kayak gitu. Dia auto jadi panik banget karena waktunya mepet banget. Dan kemudian dia lari meminta pertolongan kepada gurunya, guys. Tapi ternyata gurunya bilang nggak bisa bantu. Dia lari ke kepala sekolah. Kepala sekolah berusaha ngebantuin dengan nyelotip kacamata anak ini, guys. Dan waktu ujian pun sisa 10 menit. Anak ini pun sudah khawatir banget, takut nggak bisa ngerjain. Sampai di meja ujian, akhirnya dia sisa ngelingkar asal gitu, guys. Dia udah nggak ngelihat lagi, yang penting udah kejawab. Nggak taunya kacamatanya malah miring dan kabur, guys. Akhirnya dia pun gelisah banget sampai berkeringat kayak gitu, guys. Dan ujian pun selesai. Anak ini jadi nangis banget karena dia ngerasa gagal. Nggak taunya berapa bulan kemudian ternyata dia itu peringkat 5 karena jawabannya dapat 5. Hidup anak ini diselamatkan oleh kuda ini. Kok bisa? Gimana ceritanya? Jadi gini, guys, dulu itu dia pernah terjatuh dari sebuah pohon dan kepalanya itu retak, mengakibatkan kakinya itu nggak bisa gerak, hingga akhirnya dia harus pakai kursi roda dan terapi terus. Hingga dia itu di sekolah selalu dibully, bahkan nggak ada orang yang mau berteman dengan dia, guys. Bahkan dia pun selalu merasa sedih. Akhirnya dia milih untuk healing, guys. Akhirnya dia berangkatlah healing ke tempat kebun binatang. Sampai di sana dia ke peternakan kuda dan dia bertemu dengan kuda ini, guys. Akhirnya dia punya semangat hidup lagi karena dengan kuda ini dia jadi ceria. Kesana kemari dia bermain dengan kuda. Tapi suatu hari kudanya itu meninggoy dan dia sedih banget. Tapi di balik sedihnya itu dia ingat kalau ada kuda yang pernah nyelamatin hidupnya, yang selalu memberi dia semangat. Ngomong-ngomong, kalian punya hewan peliharaan apa, guys? Komen di bawah ya. Ibu ini lagi duduk santai di sebelah kolam renang, guys. Tiba-tiba dia ngutak-ngatik pusatnya dengan sangat enak gitu. Nggak taunya dia tarik keluar tali. Pas ditarik-tarik terus, tiba-tiba muncul ayam goreng, terus muncul gergaji, dan muncul rambu-rambu lalu lintas. Ngomong-ngomong, ini nih perut atau kantong ajaibnya Doraemon. Gadis ini punya otak hanya tinggal sebelah. Jadi guys, waktu dia masih anak-anak, dia itu normal-normal saja seperti orang biasa. Tapi tiba-tiba dia itu sering banget ngalami kejang dan kesakitan. Hingga akhirnya ibunya membawa ke dokter. Dokter tuh mengatakan kalau otak sebelah anak ini itu bermasalah. Dia dikasih banyak obat, tapi nggak kunjung sembuh. Akhirnya dokter menyarankan untuk mengoperasi otaknya, guys. Operasi pun berjalan lancar. Tapi saat anak ini sekolah, ternyata dia mengalami kesulitan dalam belajar. Dan dia pun kesulitan berinteraksi dengan teman-temannya, guys. Nggak ada orang yang mau berteman dengan dia, tapi dia tetap bahagia meskipun dia punya kekurangan, guys. Wow, luar biasa, cowok ini nggak bisa ngerasain rasa sakit. Jadi ceritanya waktu dia kecil, dia itu nggak pernah nangis. Sampai dia pun didorong sama temannya dari perosotan, tangannya itu patah. Tapi dia nggak ngerasa sakit sama sekali, bahkan dia langsung tersenyum. Saat dia digigit anjing, dia hanya diam aja karena nggak rasa sakit. Suatu hari dia harus dioperasi, dia cerita sama dokternya kalau nggak perlu dibius. Dan dokternya kaget, akhirnya dia cerita kalau dia itu nggak bisa ngerasain sakit sama sekali. Dokter pun akhirnya ngejalani operasinya tanpa membiusnya. Dan dia dioperasi dalam keadaan sadar kayak gini, guys. Gadis ini melubangi pipinya hanya untuk terkenal. Jadi guys, awalnya gadis ini tuh ngefans banget sama seorang artis yang lubang pipinya. Sampai-sampai dia jadi terobsesi ingin melubangi pipinya juga. Dan dia pergi ke seorang dokter untuk mengoperasi plastik pipinya, guys. Setelah selesai operasi, dia pun melihat hasilnya. Tapi dia malah kecewa. Dia ngerasa pipinya itu kayak ditembak gitu karena lubangnya itu tembus. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak mau pergi dari rumah. Tapi karena dia harus sekolah, akhirnya dia pun pergi ke sekolah, guys. Pas di sekolah dia malah diajak foto selfie sama teman-temannya. Bahkan dia sering banget disapa sama teman-temannya karena temannya nganggap dia itu keren banget. Sampai-sampai dia sering banget dipanggil di acara-acara. Dua bocil ini rajin banget. Mereka berdua selalu ngebantuin ibunya mencari kayu bakar. Pas di jalan, mereka dapat kayu bakar langsung ditampung di gerobak tuanya. Tiba-tiba mereka ngelihat sebuah toko roti. Mereka ingin banget makan kue itu sampai-sampai mereka ngejilatin tokonya. Si tuan toko pun melihat hal itu. Si tuan toko berniat memberikan roti itu kepada mereka. Pas si tuan toko keluar membawa roti itu, nggak taunya si bocil udah nggak ada dan dia pun bertanya di mana alamat mereka. Mereka berdua sudah sampai di rumah.
dan langsung memberikan kayu itu kepada ibunya. Ibunya menyambutnya dengan ciuman hangat. Ibunya membelah makanan mereka tapi keras banget. Saat mereka mau gigit, kuenya nggak bisa karena keras dan mereka harus makan pakai air. Setelah selesai makan, ibunya malah sedih karena nggak bisa ngasih makanan yang baik untuk mereka. Tiba-tiba mereka langsung tidur guys, tapi tempat tidur mereka udah nggak layak. Baju mereka dan selimut mereka udah bolong-bolong. Ibunya hanya bersedih. Dan kemudian mereka pun bermimpi mereka berada di dunia impian mereka guys. Ada baju baru. Lanjut part 2. Part 2. Setelah mereka tertidur, mereka itu bermimpi berada di dunia impian mereka guys. Mereka ngelihat ada pohon baju baru yang banyak sekali. Akhirnya mereka pun berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, mereka berjalan-jalan. Mereka melihat banyak es krim guys. Mereka ngambil es krim itu dan mereka ngelihat ada bunga tulip yang ngeluarin fla. Mereka makan es krim sambil jalan. Mereka ngelihat ada banyak kue, banyak coklat, dan mereka pun sampai bermain di kuda-kudaan kue kayak gitu guys, sambil menikmati kue coklat. Sesampainya mereka selesai bermain, mereka tiba-tiba ngelihat ada jagung bunga dan mereka mau makan itu sepuasnya. Tiba-tiba mereka melihat ada sebuah tempat tidur yang sangat cantik. Mereka pun terlelap dan pas bangun ternyata itu hanya mimpi guys. Kemudian mereka pun mencari ibunya. Pas di dapur nggak taunya di meja makan itu ada banyak banget makanan dan mereka sudah melahap makanan itu guys. Mereka pikir mimpi, ternyata itu nyata. Pas cowok ini lagi nyukur kumisnya, tiba-tiba alat kumisnya itu rusak. Dia auto udah bingung banget karena sebentar lagi dia bakalan ketemu sama gebetan barunya. Dan dia pun lihat sebuah pisau, dia mikir kalau pakai pisau pasti bakalan luka kulitnya. Kemudian dia nyari sebuah alat cukur online, tapi pas dicoba ternyata alatnya nggak bisa. Yang ada hanya getarannya aja. Dia pun udah putus asa banget. Kemudian dia keluar dari kamar mandi. Setelah itu dia ngelihat sebuah buku. Ternyata dalam buku itu banyak banget orang yang sudah berhasil mencapai cita-citanya hanya dengan memikirkannya. Dia pun mulai mencoba. Dia berpikir sangat keras dan dia memikirkan kalau kumisnya itu sudah tercukur rapi dan berhasil. Kemudian dia seneng banget. Dia sudah siap-siap ketemu pacarnya. Ngomong-ngomong, kalian kok dapat buku ini, kalian pengen apa? Nenek ini bangun dari tidur. Dia itu udah kaget banget karena dia ngeliat sepatunya hanya tinggal satu. Dia pun keluar mencari sepatunya pakai kursi roda. Kemudian keluarlah temannya pakai kursi roda yang lebih canggih. Pas dia mau ngambil sepatunya pakai tali, talinya nyangkut di kursi roda temannya, membuat dia merasa ada di dunia lain. Dan dia berada di sebuah tebing yang tinggi banget yang ngebuat dia jatuh. Kemudian dia ditumpuk sebuah mobil dan dia pun gak menyerah. Dia lari kenceng banget sampai dia berotot kayak gitu. Kemudian ada sebuah monster yang besar banget yang di hadapannya dia. Ternyata itu adalah seorang suster yang ngerawat dia. Setelah suster itu pergi, dia merasa di dunia lain lagi. Dia lari kenceng banget sampai dia pun terjatuh dari sebuah tebing yang tinggi. Gak taunya ternyata dia itu jatuh dari sebuah tangga. Dan ternyata setelah dia luka-luka, dia itu seneng banget karena udah dapetin sepatunya. Karena sepatu itu adalah peninggalan dari orang tuanya. Orang tuanya adalah seorang baletina dan dia pun adalah seorang baletina. Jadi sepatu itu sangat berharga banget untuk dia. Ayam ini mau berkunjung ke kandang pacarnya nih, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada hal yang aneh banget pas dia masuk dalam kandang. Beneran cuy, kepala pacarnya udah hilang. Dia pun udah mau kabur karena dia takut banget sama pacarnya. Nggak taunya dia ketangkap dan pacarnya malah ngegoda dia. Di waktu lenggang dia berusaha kabur dan bersembunyi di balik pohon. Pacarnya pun mencari dia keluar. Sampai akhirnya tiba-tiba sang pacar ini malah nabrak seekor elang. Ternyata elang ini lagi lapar banget. Dan karena kasihan ternyata dia itu cinta banget sama ayam ini. Akhirnya dia berusaha menyelamatkan pacarnya yang lagi diculik sama elang. Dia pun ikut terbang. Nggak taunya dia malah nyangkut di sebuah antena. Tapi ternyata dia tetap berhasil menaiki punggung elang dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan pacarnya. Ternyata dia mencintai pacarnya itu nggak memandang fisik pacarnya. Akhirnya mereka pun saling mencintai meskipun sang pacar nggak punya kepala. Dan mereka pun menikah. Mereka mempunyai 3 telur nih. Pas telurnya menetas, hanya 2 nih yang normal. Yang ternyata yang satu itu mirip banget sama ibunya. Dan sosis-sosis ini awalnya seneng banget karena mereka udah sampai di dapur dan bertemu sama bahan makanan lainnya. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita yang ngambil kentang dan kentang itu dicuci. Awalnya mereka itu masih seneng banget karena nggak ada hal yang aneh yang terjadi. Tapi tiba-tiba kentang itu dikupas dan mereka pun mulai ketakutan. Saat mereka melihat si kentang mau direbus, mereka itu baru sadar kalau mereka itu mau dimasak. Dan si wortel ini berusaha kabur tapi malah ketangkep dan langsung kemakan. Dan akhirnya si sosis ini ngajak temannya kabur lewat jendela. Tapi ternyata temannya ini malah ketangkep dan sosis ini terjun sendirian. Untung ya makanan kita itu nggak hidup, kalau hidup gimana?
Kakek ini meninggal saat ia duduk di kursi kesayangannya nih lur. Tapi setelah itu kursinya itu dijual kerongsokan dan dibeli sama pemuda ini. Karena pemuda ini sering banget nongkrong sama teman-temannya, mengakibatkan dia jadi sering banget lompat-lompat di kursinya. Sampai akhirnya kursinya jadi rusak total dan membuat dia harus membuang kursinya. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang berjalan di muka rumah itu dan melihat kursi itu. Dan dia membawa pulang kursi itu. Sampainya di rumah, dia merubah kursi itu menjadi bagus banget kayak gitu. Ternyata kayu kursi itu masih bagus banget. Dan dia merubah kulitnya dari bahan-bahan yang sangat istimewa. Sampai akhirnya kursi ini menjadi sangat istimewa dan dijadikan pajangan utama di sebuah furnitur. Ternyata kita bakalan nampak istimewa di tangan yang tepat. Jangan lupa subscribe ya. Ayam ini mau berkunjung ke kandang pacarnya nih, tapi tiba-tiba dia ngelihat ada hal yang aneh banget pas dia masuk dalam kandang. Beneran cuy, kepala pacarnya udah hilang. Dia pun udah mau kabur karena dia takut banget sama pacarnya. Nggak taunya dia ketangkap dan pacarnya malah ngegoda dia. Di waktu lenggang dia berusaha kabur dan bersembunyi di balik pohon. Pacarnya pun mencari dia keluar. Sampai akhirnya tiba-tiba sang pacar ini malah nabrak seekor elang. Ternyata elang ini lagi lapar banget. Dan karena kasihan, ternyata dia itu cinta banget sama ayam ini. Akhirnya dia berusaha menyelamatkan pacarnya yang lagi diculik sama elang. Dia pun ikut terbang. Nggak taunya dia malah nyangkut di sebuah antena. Tapi ternyata dia tetap berhasil menaiki punggung elang. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan pacarnya. Ternyata dia mencintai pacarnya itu nggak memandang fisik pacarnya. Akhirnya mereka pun saling mencintai meskipun sang pacar nggak punya kepala. Dan mereka pun menikah. Mereka mempunyai 3 telur nih. Pas telurnya menetas, hanya 2 nih yang normal. Yang ternyata yang satu itu mirip banget sama ibunya. Makhluknya yang mengatur otak si cowok ini. Si biru ini membuat cowok ini menjadi cowok yang soft boy. Dan si merah membuat cowok ini menjadi cowok bad boy dan playboy banget. Cowok ini lagi ketemuan sama gebetan barunya. Tiba-tiba si biru ini beraksi dan dia menjadi cowok yang kalem banget, lemah lembut. Tapi tiba-tiba si merah ini ikutan beraksi yang membuat cowok ini menjadi cowok yang agresif, obsesif. Dan dia menjadi ke arah yang tidak baik. Dan cewek ini pun heran kenapa sifat cowok ini itu berubah dan pelin-pelan. Sampai akhirnya karena cowok ini sudah sering banget berubah sifatnya, cowok ini menjadi ilfil sama dia. Sampai akhirnya cowok ini tuh mau pergi dari situ, tapi akhirnya cowok ini tidak menggunakan mereka berdua dan dia menahan cowok itu dengan sifat yang aslinya. Akhirnya mereka pun jadian dan mereka hidup bahagia. Setiap hari orang gila ini selalu tidur di muka toko bapak ini dan dia selalu diusir dan disuruh pergi sama si bapak ini. Tapi tetap saja setiap hari orang gila ini tetap kembali dan tidur di muka toko bapak ini sampai-sampai bapak ini udah merasa benci banget, udah merasa geram, udah merasa risih dan dia merasa terganggu. Tapi beberapa hari kemudian bapak ini malah menjadi orang gila ini nggak nampak. Dia penasaran, akhirnya dia pun melihat CCTV dan ternyata dilihatnya selama ini orang gila ini menyelamatkan tokonya dari orang-orang jahat, dari orang yang mau berbuat coret-coret di tokonya, bahkan orang mau kencing di tokonya pun dia usir. Dan dia selalu melindungi toko itu. Sampai akhirnya ada 2 orang perampok yang mau merampok toko bapak itu. Dan orang gila ini tetap saja melindungi toko bapak itu. Sampai-sampai orang gila ini dihajar dan dihabisi oleh 2 orang perampok itu. Dan akhirnya bapak ini sadar, ternyata orang gila ini selama ini melindungi tokonya dan dia pun menyesal. Ini adalah alat kesayangan si bapak, karena dengan alat ini bapak bisa mengatur tempo saat dia bermain biola nih. Tapi tiba-tiba ada bocil-bocil yang hampir menabrak dan membuat rusak alat ini nih. Dan ternyata bocil-bocil tersebut adalah pencopet. Setelah bocil-bocil itu pergi, ternyata alat itu hilang. Dan setelah itu datanglah anjing yang mengikuti bapak. Ternyata si bapak jadi tidak berkonsentrasi sampai akhirnya dia pergi untuk mencari alat tersebut. Bocil itu bersembunyi di balik tirai itu dan ternyata si anjing menemukannya. Tanpa sengaja tiba-tiba si anjing malah menjatuhkan alat itu dan menjadi rusak. Bapak pun jadi sedih dan kecewa banget sampai akhirnya dia harus menyuruh anjing ini untuk pergi darinya. Tapi setiap kali dia disuruh pergi, anjing ini tetap kembali kepadanya. Sampai akhirnya bapak ini sadar kalau anjing ini setia banget sama dia. Karena anjing ini gak mau pergi dari dia. Dan akhirnya dia menggunakan ekor anjing ini sebagai melodi saat dia bermain biola. Akhirnya mereka pun bersama dan bahagia. Duyung ini lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia ngelihat ada sekumpulan keong lagi berjajar rapi berjalan, tapi di belakangnya ada satu keong kecil yang malu-malu. Dia adalah keong yang dekil, kumuh dan lusuh. Mungkin karena melihat teman-temannya pada cantik, dia pun jadi malu. Akhirnya
Duyung ini berusaha untuk makeover dia dan dia pun berusaha untuk nyari rumah yang cocok nih. Dia kasih ember ternyata nggak cocok karena badannya terlalu kecil. Dia kasih kacamata juga nggak cocok. Akhirnya dia nemu nih sebuah kaleng sarden yang cocok banget untuk si keong kecil ini dan keong kecil ini pun suka. Dia pun mendekatkan keong ini bersama teman-temannya. Awalnya dia takut dan malu-malu, tapi sekumpulan keong ini malah mendekati dia dan malah membuka rumah sarden itu. Akhirnya mereka menerima keong kecil itu dengan apa adanya dan mereka pun akhirnya berteman nih. Ada sebuah kepiting jomblo yang lagi kesepian, dia lagi mencari pasangan nih. Dia ngelihat ada sebuah pasangan, ternyata itu hanya sebuah ember. Kemudian dia coba menggandeng radio, dia malah kesetrum. Dia coba menggandeng tali, dia malah kepental. Dia coba menggandeng kursi, dia malah kejepit nih. Sampai akhirnya apapun yang dia gandeng, dia malah membuat si bola kempes, membuat layangan putus, dan dia mencoba menggandeng tangan manusia nih. Dia malah terpental dan masuk ke dalam satu air. Ternyata dalam situ dia malah ketemu nih sama pasangannya. Dia udah mulai jatuh cinta, nggak taunya mereka masuk ke dalam sebuah akuarium dan akuarium itu berada di sebuah restoran dan akhirnya mereka malah dimasak jadi makanan kayak gitu. Bumi nampak sepi banget nih sampai mengakibatkan para alien di luar angkasa datang ke bumi. Sampainya di bumi dia hanya mendapatkan sebuah boneka nih dan dia mencoba membaca kenangan boneka ini. Ternyata dia dimiliki oleh sebuah keluarga yang sayang banget nih sama dia. Ada seorang anak kecil dalam keluarga itu yang selalu menjaga dia, diajak bermain, boneka itu dicuci, diajak tidur bareng sampai akhirnya terjadi suatu hari ada awan hitam yang mengenai daerah itu. Ternyata daerah itu sampai terjadi kekeringan nih, sampai krisis air bahkan krisis oksigen juga. Sampai akhirnya mereka harus pergi mengungsi. Saat mau pergi mengungsi, anak ini lupa membawa boneka ini. Sampai akhirnya boneka itu kesendirian. Dan alien ini sedih banget mendengarkan cerita anak itu. Sampai akhirnya alien itu ngebawa boneka ini ke luar angkasa dan memberikan kepada anaknya. Ada 3 orang pedagang buah nih berjajar di pinggir jalan. Tapi kemudian datang seorang pembeli. Tapi mereka hanya mau beli di pedagang nomor 1 dan nomor 3. Begitupun seterusnya. Sampai-sampai mereka heran kenapa mereka hanya mau membeli di pedagang nomor 1 dan nomor 3. Pedagang nomor 2 ini heran-heran dan dia merasa kok dagangannya nggak laku-laku ya. Kemudian dia punya sebuah ide nih. Dan dari ide itu dia mengabari gunung kembarnya dengan sebuah gambar semangka. Akhirnya datang nih semua pembeli itu datang kepadanya. Ternyata teknik itu berhasil juga. Om-om baju merah dan anak kecil ini lagi menunggu sebuah bisnis. Si om ini khawatir banget, nggak tahu kenapa. Tapi ternyata mereka itu bawa tas yang sama. Si bis udah datang nih, nggak taunya si bapak ini malah ngebawa satu tas. Ternyata yang dibawa adalah tas anak kecil ini. Anak kecil ini berusaha lari, tapi ternyata si bapak udah sampai di tempat yang dia tuju. Dia berusaha mengetuk pintu itu dan ada sebuah penjaga dong. Kemudian bapak memperlihatkan tas itu dan orang ini mempersilahkan si bapak ini masuk. Ada sebuah ruangan yang dia sudah ditunggu oleh beberapa orang. Di situ waktu itu menegangkan banget. Si bapak berusaha mengeluarkan tasnya, tapi yang keluar malah alat tulis anak kecil tadi. Dan akhirnya mereka semua tertawa. Tapi si bapak itu jadi cemas banget, dia khawatir. Dan akhirnya si bapak ini malah ngeluarin hal kayak gini untuk itu bapak. Dan bapak itu jadi takut banget. Tapi di sisi lain anak kecil ini akhirnya penasaran dan dia berusaha membuka tas itu. Pas dibuka ternyata isinya uang. Dia seneng banget. Kalau kan dapat kayak gitu gimana? Cowok ini lagi mau ngambil air minum nih, nggak taunya pas dia pegang gagang kulkas itu malah terlepas dan dia pun bilang kalau itu bakalan terjadi karena kulkas itu udah lama banget. Dan kulkas ini ngelihat si tuannya itu malah ngebawa brosur baru guys, karena dia berpikir kalau dia bakalan digantikan dengan kulkas yang baru. Dia pun pergi dari rumah. Pas di tengah jalan dia lagi ngelihat nih kulkas baru yang bentuknya lebih cantik-cantik, elegan dan lebih modern gitu. Dia pun jadi insecure banget sampai akhirnya pas pulang di rumah si pemilik ini malah kaget karena kulkasnya sudah nggak ada. Ternyata dia itu nggak mau gantiin dia. Akhirnya si pemilik ini malah mencari dia. Kemudian ada seorang kulkas kecil nih yang ngasih tahu arah si kulkas ini. Kemudian si kulkas ini pas lagi duduk di sebuah tempat rongsokan, si pemiliknya datang dan dia bilang dia itu kenapa pergi dari rumah. Ternyata dia bilang dia menuju sebuah brosur. Ternyata dia bilang dia nggak mau beli kulkas baru, yang dibeli hanyalah sebuah ganggang baru. Akhirnya mereka pun bersama ada seekor dino pergi ke kafe. Jadi ceritanya ada seorang koki nih lagi ngebuat sebuah cake. Dia suka banget sama cake ini sampai cake ini disembunyiin di sebuah brankas. Tiba-tiba mereka kedatangan pengunjung nih. Ternyata seorang dino yang lagi kelaparan banget dan mereka pun langsung ngenyuguhin dino itu dengan sebuah burger karena burgernya yang kecil itu
itu nampak senyumil buat dia dan dia pun masih lapar. Kemudian mereka pun menyiapkan mie pangsit nih buat si Dino segede betap. Tapi ternyata lagi dan lagi si Dino ini belum kenyang. Karena mereka takut bikin Dino kecewa, akhirnya mereka ngebuatin pancake segede bagong. Tapi lagi dan lagi perutnya Dino nggak kenyang-kenyang. Mereka akhirnya mencari semua bahan makanan tapi nggak nemu. Setelah itu mereka ngebuka berangkas, mereka ngedapatin nih sebuah kue. Ternyata kue itu milik si pemilik koki ini. Ternyata koki ini sedih banget. Kemudian karena kasihan si Dino ngebagi kue itu. Pas lagi makan ternyata kue itu ngebikin Dino jadi kenyang. Nggak taunya datang lagi nih seseorang. Siapakah dia? Ada seekor burung biru yang lagi berada di atas pohon. Dia lagi memperhatikan dapur si kucing. Ternyata dia lagi memperhatikan si kucing yang lagi ngebuat telur dadar. Karena apinya yang terlalu besar sampai ngebuat api itu merambat ke gorden dan terjadi kebakaran. Si burung bukannya nolong malah ngetawain si kucing nih. Api udah kemana-mana sampai seluruh rumah pun sudah kebakar. Tapi si burung malah tertawa terbahak-bahak kayak gitu guys. Si rumah kucing akhirnya pun hancur. Nah, setelah selesai tertawa, si burung ini melihat suaminya. Nggak taunya bulu si suami malah kebakar juga. Itu namanya hukum karma. Iya nggak guys? Ada dua pasangan sejoli yang lagi sedih banget nih guys. Ternyata sang istri mau dijemput malaikat maut. Jadi ceritanya sang nenek ini lagi masuk rumah sakit. Sang kakek dengan setia nunggu nenek ini. Tapi ternyata makin hari keadaan si nenek tidak makin membaik, tapi malah makin memburuk. Dalam keadaan si nenek yang semakin sekarat, akhirnya malaikat maut datang. Dan si nenek pun berpamitan kepada kakek. Dia mau meninggalkan sang kakek selama-lamanya. Mereka pun bersedih guys. Setelah itu sang malaikat maut membawa nenek ini pun keluar. Tapi ternyata di luar sana sang nenek ini malah turun dan ternyata itu hanyalah trik nenek ini. Ternyata malaikat maut itu bukanlah malaikat maut betulan, itu hanyalah seorang kakek-kakek yang ternyata selingkuhan si nenek ini guys. Aduh kasihan banget ya si kakeknya, hanya untuk selingkuh dia ngelakuin kayak gitu. Gadis ini rela ngebuat kucingnya kayak gitu demi foto. Jadi guys, ceritanya ada seorang gadis nih yang suka banget foto sama kucingnya. Suatu hari dia lagi buka sebuah Instagramnya, nggak taunya dia lagi viral nih. Foto bersama kucingnya itu mendapatkan peringkat 1, mendapatkan like banyak banget. Si kucing baru bangun tidur ini, nggak taunya dia malah suka BAB. Akhirnya si kucing masuk toilet kucing gitu. Pas cewek ini lagi ngelihat foto-foto di Instagram, ternyata dia ngelihat gadis lain lagi foto cute banget sama kucingnya dan dia dapat notif lebih dari gadis ini. Ya, gadis ini itu tiba-tiba pengen banget foto lagi karena dia nggak mau kalah. Kucing yang lagi beol ditarik nih keluar, yang ngebuat si kucing itu jadi bad mood. Jadi setiap kali foto hasilnya malah jelek banget. Sampai-sampai si kucing ini lari, dia pengen beol lagi. Tapi ternyata si tuannya ini malah ngajakin terus sampai ngebuat si kucing jadi kayak gitu. Nggak taunya si tuan tetap maksa sampai akhirnya si kucing ini malah terpental masuk ke dalam piano guys. Kasian banget ya. Kalian pernah berbuat kayak gini nggak guys? Seorang cewek yang lagi berdandan nih, dia lagi dandan seolah-olah dia itu punya hidung mancung karena ternyata hidungnya itu pesek wey. Dia itu mau ketemuan sama cowok kenalan di online-nya. Selama ia ngupdate foto di online, dia itu selalu nampak cantik banget. Habis itu dia masang hidung palsunya nih. Setelah itu dia nampak cantik banget. Di sisi lain cowok itu lagi nungguin dia nih. Akhirnya sang cewek pun sampai di sebuah kafe. Habis itu saat pertama kali jumpa, sang cowok pesona banget sama cewek ini karena dia nggak nyangka ternyata foto aslinya itu sama orang aslinya itu sama banget, sama-sama cantik banget. Dia pun selalu mengucapkan kata-kata romantis nih buat sang cewek ini. Akhirnya cewek ini pun tersipu malu dan mereka akhirnya nentuin untuk berdansa. Setelah berdansa sang cowok ini mau minta kiss nih, nggak taunya pas hidungnya saling bersentuhan, hidung sang cewek ini pun berubah. Cowoknya pun terheran, kok hidung cewek ini ternyata pesek guys. Aduh gimana ya. Ada seorang ayam betina yang lagi habis bertelur nih. Dia sayang banget sama telur ayamnya. Dia sayang-sayang gitu. Habis itu nggak lama kemudian datang nih si pemilik ayam mengambil telur ayam itu. Karena dia nggak rela telurnya diambil, dia maksa minta balik nih sama pemiliknya. Habis itu sang pemilik ngambil lagi. Dan setiap kali sang pemilik ngambil, si ayam itu ngambil balik nih telurnya. Habis itu dia berusaha banget untuk mempertahankan telurnya untuk tetap bersama dia. Karena dia sayang banget, dia sembunyiin di telurnya di semak-semak
semak-semak. Pas tuannya mau ngambil, dia teto nih tangannya. Habis itu dia berusaha ngelabuin si tuannya nih. Dia ngejebak dengan permainan kayak gini, disuruh nebak. Nggak taunya si pemiliknya hebat banget, dia berhasil dong dapetin telur ayam itu. Habis itu si ayam malah berusaha nangkap balik, tapi si pemiliknya dapat nih. Habis itu karena dia dengar anaknya menangis, si pemilik pun keluar dari kandang. Pas dia nengok ke tempat si bayi, nggak taunya si bayinya udah nggak ada si bayinya udah dibawa sama si ayam ke kandangnya dan diramin kayak gitu. Aduh, lucu banget. Ada seekor nyamuk yang lagi lapar banget nih. Pas habis itu dia ngelihat seseorang lagi bawa nyenyak. Wow, matanya langsung kalap dong karena dia udah kelaparan. Dia langsung cus menuju ke tempat itu. Nggak taunya dia nyangkut di sebuah kelambu dan terpental. Setelah itu dia mendarat nih. Dia mendarat di sebuah perut yang ternyata perutnya lebih buhay, lebih endul yang ngebuat dia semakin lapar. Nah, dia udah seneng banget nih. Dia langsung cus ngambil sebagian makanan. Tapi karena dia udah lapar banget, dia ngambilnya itu kebanyakan. Sampai-sampai perutnya itu jadi melembung dan kebanyakan dan kekenyangan. Nah, penyakitnya orang kenyang, habis kekenyangan dia malah jadi ngantuk. Dan akhirnya dia malah tidur nih di perut sang tuan ini. Nah, pas dia udah tidur, dia udah gak sempat bangun nih. Sang tuan ternyata udah ngerasa gatal. Habis itu sang tuan malah nempuk nyamuknya dan akhirnya sang nyamuk pun tinggal riwayat. Kasihan banget ya sing sadar. Karena malam begitu dingin dan hujan, si bapak ini jadi kebelet pipis nih. Kemudian dia ngeliat sebuah TV di ruang tamunya itu menyala dan dia berusaha matiin. Tapi setiap kalinya matiin hidup lagi, matiin hidup lagi, matiin hidup lagi. Tapi bapak nggak mau nyerah. Kemudian kursinya itu bergerak sendiri karena si bapak ini lagi setengah sadar, dia nggak takut. Tapi pas tiba-tiba semua udah terdiam, datanglah kaleng yang terbang sendiri Si bapak udah mulai takut nih. Dia ngambil sebuah penangkal. Tapi ternyata makhluk kasat mata itu nggak takut dan malah dia nantangin si bapak. Terus si bapak ini ngambil remote. Akhirnya mereka berdua malah berebutan remote. Sang istri karena ribut, akhirnya anak dan istrinya itu bangun dan kemudian dia lihat suaminya itu berebutan remote dan mereka pun terpental. Nggak taunya jatuh nih sebuah foto. Ternyata di foto itu ada gambar si kakek tua dan akhirnya mereka sadar kalau siang makhluk kasat mata itu adalah si kakek tua itu. Mereka pun jadi duduk bareng. Ngomong-ngomong, kalian punya kakek yang kalian sayang nggak? Di pagi hari yang indah, ada seorang putri duyung jomblo lagi ngelamun nih. Kemudian pas lagi ngelamun, dia ngelihat seseorang terjatuh dari atas laut. Bukannya menolong, dia malah ngehalu. Tiba-tiba dia ngelihat ada seorang pria datang kepadanya. Mereka berenang bersama di antara ubur-ubur. Dan mereka sampai di dasar laut. Mereka kencan bareng, makan bareng. Seakan-akan mereka itu kayak pasangan kekasih yang baru bertemu. Mereka ngelihat ikan fugu bareng, ketawa bareng. Nggak taunya sang putri duyung sampai menghayal kalau pria ini ngelamar dia. Tiba-tiba dia kesadar dan kemudian dia segera ingin mewujudkan impiannya. Tapi pas dia udah ketemu pria ini mau ditarik ke bawah, dia nggak mau lah, siapa sih yang mau tenggelam. Habis itu dia lepaskan tangannya putri duyung. Sang putri duyung pun kecewa dan dia pun pergi. Dan laki-laki itu pun kembali ke kapalnya. Kasian banget ya. Ada seorang anak kecil yang lagi tidur nih. Dia lagi berada di masa fase yang tidak baik-baik saja. Dia lagi tertidur dan dia menghayalkan dirinya. Ternyata dia pernah mengalami sebuah kecelakaan yang membuat kakinya itu harus dipasang gips. Setiap hari di sekolah, dia hanya duduk sendirian. Dia nggak berani berkumpul sama teman-temannya karena dia nggak bisa berjalan. Di setiap kali dia ngelihat teman-temannya main balerina, dia hanya bisa menghayal. Dia ingin banget seperti dulu, tapi dia belum bisa. Setiap kali nyoba, dia pasti terjatuh. Kemudian datang ibunya nih ngasih semangat dia. Terus dia dikasih baju balerina gitu. Nah, dia mau nyoba pakai baju itu. Dia nyoba untuk latihan lagi. Setiap jatuh, dia berusaha. Akhirnya datang sesuatu nih, suatu keajaiban datang kepada dia. Dan dia pun jadi sembuh. Pas dia udah sembuh, dia udah pede. Dia ngelihat ada seorang laki-laki yang dulunya kayak dia. Dan dia pun mendekati dan menyemangati. Alat musik ini kasihan banget Jadi ceritanya ada sebuah alat musik di sebuah toko yang gak laku-laku nih. Tiba-tiba datang seseorang pembeli. Dia seneng banget, tapi gak taunya dia hanya dijadiin boneka yang akan diberikan ke orang lain. Tapi orang lain itu malah ngejadiin dia lagi sebuah kado yang diberikan kepada orang lain. Jadi alat musik ini hanya dikasihkan dari orang ke orang dan ke orang. Sampai akhirnya dia sampai nih di sebuah tangan. Tapi dia gak
digunakan dengan baik, dia hanya disimpan sampai usang karena berdebu, dikiranya itu sudah rusak. Sampai akhirnya dia disimpan di tempat rongsokan. Kasihan banget dia ngelihat daerah sekitarnya itu udah rusak dan dia pun sudah kecewa dan putus asa. Sampai akhirnya dia ngelakuin hal yang gak disangka-sangka. Dia pun jadi pecah dan kemudian dia ngeluarin bunyi yang sangat menyedihkan. Ngomong-ngomong, kalian kalau dikasih hadiah kayak gini suka banget gak sih guys? Komen di bawah ya. Ini dia seorang cewek cantik narsis tapi nggak pernah bersyukur weh. Jadi ceritanya dia lagi jalan nih, pas ketemu di jalan dia ketemu sama seorang cewek yang rambutnya pendek, hidungnya mancung dan dagunya mancung. Dia pun langsung ngerubah dirinya seperti cewek tadi. Dia pergi ke salon ngerubah hidung dan dagunya. Setelah itu pas dia lagi nonton TV, dia ngelihat nih seorang cewek punya toket besar dan bibir yang doer. Dia pun merubah semuanya seperti kayak tadi. Pas dia lagi jalan, lagi-lagi dia ngelihat seseorang dengan pinggul yang sangat segede bagong. Dia pun langsung mompa pinggungnya segede bagong. Dan setelah itu pas dia lagi jalan lagi, dia ngelihat nih papan reklame ada seorang artis cantik yang punya rambut keriting, punya bibir doer, punya toket besar, punya pinggul sekecil lidi dan punya pantat segede balon. Dia pun ngikutin tren itu. Akhirnya dia udah berantakan banget, gak beraturan weh. Ada seorang cewek slebeo yang kena hukum di gundul ayahnya. Jadi ceritanya ada seorang cewek cantik yang suka banget fashion nih. Kemudian dia itu suka banget pakai make up. Karena make upnya yang menor, ayahnya marah nih. Sampai akhirnya dia kena hukum disuruh masuk kamar. Sampainya di kamar dia malah ngeputar video cowok-cowok gaul gitu. Ada seorang cowok yang pakai rambut gimbal. Akhirnya dia ngikutin gaya itu. Dia mencoba ke salon untuk merubah rambutnya. Nah teman-temannya pada suka banget, dia dipuji-puji. Nggak taunya pas pulang dia takut dimarah sama ayahnya nih. Dia sembunyi. Akhirnya ketahuan karena ayahnya jengkel, takut salah arah. Akhirnya ayahnya pun ngasih dia hukuman dengan ngegundul rambutnya. Akhirnya rambutnya pun botak dan gundul. Karena hal itu dia jadi nggak mau keluar, dia malu banget weh. Para manusia purba ini lagi mau asik berfoto nih. Awalnya muka mereka ini dilumuri lumpur. Habis itu mereka udah siap-siap nih, udah pakai senyuman yang lebar banget. Gak taunya malah ketabok sama si batu besar. Dan ternyata di batu itu nempel muka mereka. Itulah cara mereka untuk berfoto. Nah selanjutnya mereka ini lagi kumpul keluarga mau foto bareng. Mereka udah diatur nih, udah pasang senyum yang sangat istimewa banget, pasang senyum lebar. Kemudian mereka menggunakan air kelapa nih sebagai mesin waktunya. Pas air kelapanya udah habis, air kelapa itu naik dan otomatis langsung timbul batu besar dan nabok mereka semua. Lucu banget weh. Kalian ada yang mau nyoba kayak gini nggak? Ini otomatis kayak sebuah kepala charger lagi jomblo nih. Karena dia kelamaan jomblo, dia udah pengen banget nikah, dia udah kebelet nikah. Akhirnya setiap kali dia ketemu cewek, dia ngelihat nih, tapi ternyata cewek itu nggak ada yang sama dengan dia. Dia nebis, dia lihat nggak ada pun seorang yang cocok sama dengan dia. Nah pas dia pesan minuman, cewek nih yang antar, tapi cewek itu juga ternyata nggak cocok nih sama kepala chargernya. Pas dia akhirnya pergi dugem untuk nyari cewek, tapi ternyata di tempat dugem itu nggak ada juga yang sama kayak dengan dia. Akhirnya dia pulang dengan muka kusut dan kecewa. Pas dia di rumah, akhirnya dia buka internet, ada seorang cewek lagi nyari jodoh nih. Akhirnya mereka pun ketemuan. Nah pas ketemuan akhirnya nggak nyangka banget mereka berdua ini cocok banget weh. Ngomong-ngomong, ada yang bisa dipetik dari video di atas? Komen di bawah ya. Di siang hari yang begitu terik, nampak seorang bocil pengen banget makan semangka nih. Karena panas, dia pengen menyegerin lehernya. Tapi nggak tahu ternyata yang dia makan adalah semangka keramat. Tiba-tiba dia menelan sebuah biji. Pas dia bangun tidur, nggak taunya udah banyak banget daun di tubuhnya dia. Pas dia lagi ngaruk upil, keluar batang semangka dari hidungnya. Dia udah mulai ketakutan. Tiba-tiba dia bersin. Pas dia bersin muncul banyak banget batang semangka dari hidungnya dia. Pas dia di sekolahan, batang semangkanya makin menjulur keluar. Gurunya pun menyuruh dia untuk membersihkannya di toilet. Gak taunya dia malah menghadap ke kepala sekolah nih. Si kepala sekolah menarik, kemudian keluar cairan merah. Dan cairan itu keluar deras banget seperti jus semangka. Pas diperiksakan ke dokter, gak taunya mulutnya dia berubah jadi semangka semua kayak gitu kuy. Nah si guru ini langsung mau membersihkan dia. Karena dia ketakutan, akhirnya dia pun lari. Pas dia lari nih, gak taunya dia perutnya langsung berubah melendung seperti buah semangka. Dia langsung tergelincir. Nah pas dia udah tergelincir, dia lari dan bermain bersama teman-temannya nih. Nggak taunya semakin hari semakin lama tubuhnya itu jadi berubah jadi semangka kuy. Tapi dia merasa enjoy aja sampai suatu ketika pas dia asik-asik bermain, nggak taunya seluruh tubuhnya itu malah berubah semuanya menjadi semangka. Dan kemudian dia pun terjatuh dan terpental dan kemudian retak seperti itu. Dan temannya malah memakan dia lagi kayak gini. Aduh.
Tampak para toke lagi happy banget nih kuy, mereka lagi berdansa. Nggak taunya ada satu toke yang lagi cemberut banget, dia lagi jatuh cinta nih. Ternyata dia jatuh cinta pada pandangan pertamanya, tapi dia punya masalah. Setiap kali dia mendekati cewek ini, dia selalu grogi, dan groginya itu ngebuat dia berubah warna dan ngilang. Akhirnya si cewek ini mulai sebel nih, karena dia ngerasa ada yang deketin tapi nggak nampak, kayak hantu kali. Nah setelah itu si toke pink ini dipanggil untuk foto. Si toke hijau ini berusaha ngedeketin lagi, dia pengen punya foto bareng sama pujaan hatinya. Nggak taunya pas lagi foto, nggak taunya dia malah nggak nampak lagi, dia seakan-akan berubah warna gitu. Nah habis itu si toke pink ini bersedih banget karena dia ngerasa hanya sendirian, karena dia takut. Akhirnya mereka pun teman-temannya ngedeketin dia dan suruh dia untuk berdansa. Karena dia nggak mau si pujaan hatinya itu malu, akhirnya dia berdansa dalam keadaan nggak nampak gitu. Akhirnya dia pun nunjukin muka aslinya. Ada seorang bumil yang mau melahirkan nih, perutnya udah mulai kenceng-kenceng dan nyeri banget. Dia bukannya pergi ke bidan, malah pergi ke biang nih. Si biang meriksanya aneh banget, asal nusuk gitu sampai ngena mata si bocil dalam perut ini. Akhirnya si bocil ngerasa nggak nyaman, dia pun langsung ngebengokin tangan si biang dari dalam. Nggak taunya si biang malah kesakitan nih, dan pun dia teriak. Setelah itu si biang nggak mau kalah, dia malah nunjukin aksinya kepada si bocil dalam perut. Si bocil dalam perut udah merasa terganggu banget. Akhirnya karena dia ngerasa dirinya itu sedang diserang, dia pun langsung menekan tombol emergensi. Dia pun siap untuk meluncurkan tendangannya guys. Nah setelah itu akhirnya si biang pun kewalahan. Ternyata dari bayi bocil ini udah badung banget guys. Nampak seorang gadis lagi melatih sebuah anjing untuk memandunya dalam berjalan nih guys. Awalnya dia pura-pura menjadi tunanetra, ternyata dia punya seorang sahabat yang tunanetra. Laki-laki ini adalah sahabatnya, dia seorang tunanetra nih. Dia selalu merepotkan ibunya dalam memandunya dalam berjalan. Nah dia pengen banget mandiri, sampai akhirnya sang gadis ini memberikan dia sebuah hadiah, yaitu anjing. Dan anjingnya ini sudah dilatih untuk memandunya dalam berjalan dalam keadaan tunanetra. Pagi itu si anjing ngajak laki-laki ini dalam berjalan. Nggak taunya ibunya itu khawatir, ibunya memantaunya dari belakang. Tapi ternyata si anjing ini udah hebat banget ki. Nah mau ada lampu merah nih, ibunya udah khawatir banget. Pas dia mau lari, nggak taunya anjingnya tiba-tiba berhenti juga. Dia tahu nih kalau rambu-rambu itu lagi merah, dan itu tandanya mereka nggak boleh jalan. Nah setelah itu rambunya hijau, mereka pun langsung jalan kembali. Dari kejauhan akhirnya ibunya udah bisa merelakan kalau anaknya dibawa anjing yang sangat hebat banget ki. Gadis kecil ini mengunjungi makam ibunya, tapi nggak taunya dia malah kesedot ke dalam. Dan setelah itu dia disambut sama seorang tengkorak, dan tengkorak itu menyalakan banyak banget lampion. Setelah itu dia pun diajak ke meja makan dan disuruh makan. Dia dikasih makanan buah-buahan. Dia udah ketakutan dan mau lari, nggak taunya dia malah disuguhin makanan yang banyak banget, malah segunung tuh makanannya. Nggak taunya setelah itu dia dikasih balon-balon, balonnya itu gambarnya tengkorak semua. Dan kemudian dia diajak bermain nih, diajak mainan kayak gitu, dan dia pun punya banyak gula-gula. Setelah itu dia diajak bertemu sama teman-temannya tengkorak itu. Dia melewati banyak banget tepi mati, dan setelah itu mereka pun berdansa. Pas dia lagi berdansa, dia ngelihat tuh ternyata tengkorak itu ada tengkorak ibunya kuy. Dia pun langsung meluk ibunya, dia sayang banget sama ibunya dan rindu banget. Tapi pas nyadar, nggak taunya itu hanya hayalannya dia, ternyata dia tadi itu ngimpi. Dan anak kecil ini adalah korban kecelakaan pesawat yang selamat nih, tapi nggak ada yang tahu. Mereka pun berniat untuk naiki tebing itu karena tebingnya tinggi banget. Mereka ngebuat sebuah roket dari sisa-sisa pesawat, tapi karena pesawatnya udah tinggal sedikit banget, dan akhirnya hanya roket yang kecil yang bisa ditumpangi hanya satu orang. Dan akhirnya nenek ini menyuruh anak ini untuk terbang ke atas, dan dia pun mengegas roketnya sampai ke atas kuy, dan dia pun berhasil sampai di tebing atas. Setelah itu waktu mau pendaratan dia juga ngalamin banyak kendala nih, tapi dia selamat. Dan akhirnya dia pun seneng banget, dia sampai jingkrak-jingkrak kayak gitu. Nggak taunya tiba-tiba dia keinget sama nenek yang tadi yang masih di bawah jurang. Dia pun langsung menarik tali itu. Nggak taunya karena neneknya udah tua, neneknya itu udah nggak sanggup naik lagi. Dia malah akhirnya ngasih sebuah bingkisan, dan pas dibuka anak ini jadi sedih banget kuy. Ngomong-ngomong, kalian punya nenek nggak? Kalian sayang banget nggak sama nenek kalian? Komen di bawah ya.
Kuncir ini emang barbar banget. Setelah dia berhasil mendomba hitamkan burung dan guguknya, dia pun seketika ditinggal lagi nih di rumah sendirian. Nggak taunya dia malah bermain air. Saat dia mandi, dia lupa matiin kran. Tiba-tiba rumahnya itu penuh dengan air dan seketika orang tuanya pun pulang. Nah setelah itu dia nunjukin nih seorang meong yang lagi membenerin kran. Nggak taunya setelah itu meongnya dikeluarin lagi dari dalam rumah. Setelah itu nggak lama kemudian dia mau ditinggal lagi nih sama orang tuanya. Dia pun malah asik bermain irian-irian. Nah setelah itu dia malah ngebuat api unggun di atas sofa kuy. Nah dia pura-pura minum minuman kayak gini. Akhirnya minumnya itu numpah ke dalam api dan akhirnya di rumahnya dipenuhi api. Ibu dan ayahnya akhirnya tahu kalau yang ternyata sama ini yang barbar itu adalah anaknya, bukan hewan-hewannya. Tapi seketika si anak ini langsung memohon ampun kepada orang tuanya dan orang tuanya pun memberikan dia maaf. Nah mereka lagi asik bermain nih, pas mau ditinggal lagi seketika potnya ibunya pecah dan mereka si Bambang Jomblo ini kasian banget nih pas lagi jalan sendirian di tengah kota. Dia lihat banyak banget orang lagi berduaan nih, ada yang lagi cipokan, ada yang lagi pelukan, dan dia pun langsung pergi menuju ke bundaran cinta. Dia melemparkan air di kolam cinta nih, dia berharap dia juga dapat jodoh. Pas dia lagi jalan, dia ngelihat ada seorang wanita lagi duduk sendirian nih. Sang peri pun mau membantunya. Saat sang peri menembakkan panah cinta, enggak taunya salah sasaran. Dan kemudian dia jalan lagi nih, dia naik perahu. Pas di atas perahu dia ngeliat seorang cewek juga lagi sendirian. Sang peri mau ngebantuin lagi nih, enggak taunya salah sasaran lagi. Akhirnya pria ini malah balik lagi nih ke bundaran cinta dan dia pun langsung merenung banget. Dia udah hampir putus asa nih, tapi tiba-tiba muncul seorang gadis nih yang sama-sama berharap memohon untuk dapat jodoh. Karena pria takut salah lagi, akhirnya dia muter ini bundaran cintanya. Akhirnya pun mereka bertemu dan akhirnya mereka pun saling jatuh cinta. Akhirnya mereka dapat jodoh. Yang suka like dan komen ya, jangan lupa subscribe. Nampak sebuah bocil tanaman lagi mau tumbuh kembang nih. Pas dia lagi berusaha numbuhin daunnya, ternyata ada dua bunga mawar yang iseng banget motelin daunnya nih. Dan dia sedih banget, tapi dia nggak nyerah. Setelah itu dia berusaha numbuhin lagi daunnya, tapi bunga mawar itu motelin lagi sampai gundul. Dan dia pun jadi sedih dan air matanya banyak banget guys. Nah setelah itu pas malam hari tiba, sang mawar ini lagi tidur. Nah si bocil ini terkena sinar bulan nih. Sinar itu ngebuat dia punya kekuatan super. Sampai akhirnya dia tumbuhnya pesat banget guys. Dia numbuhin daun yang besar dan batang yang sangat tinggi. Bunga mawar ini gak bisa apa-apa. Dan ternyata bunganya indah banget guys. Ngebuat sang mawar ini kena mental nih. Ternyata usaha itu gak akan pernah mengkhianati hasil guys. Nampak seorang bocil lagi berdandan mau pergi ke sekolah. Karena dia malu tubuhnya punya sisik, dia pun pakai masker. Nah pas di sekolah dia melihat semua temannya bahagia, tapi dia nampak sedih banget. Nah setelah itu sang guru menyuruh mereka menggambar diri mereka sendiri. Pas lagi asik gambar, ternyata temannya numpahin tinta di gambarannya warna biru. Nah setelah itu gambarannya jadi rusak dan dia jadi sedih banget kayak gitu. Sampai akhirnya ia berniat untuk ngumpulin gambarannya. Nah pas lagi jalan, gak taunya sesuatu terjadi nih dan ngebuat dia jadi terjatuh. Nah setelah itu maskernya pun terlepas. Gimana reaksi temannya ya guys? Lanjut part 2 ya. Lanjut part 2 ya. Setelah itu dia pergi nih mau ngumpulin gambarannya, tapi pas lagi jalan dia terjatuh, ngebuat maskernya itu terbuka dan mukanya itu terlihat nih. Karena dia malu, akhirnya dia lari nih, dia pulang. Nah ada temannya nih yang nyusulin dia. Sampainya di rumah, temennya itu ngasih dia plester karena dilihat mukanya itu tergores pas terjatuh tadi. Kemudian dia ngasih gambarannya bersanding dengan gambaran dia nih. Nah setelah itu dia mau diajakin ke sekolah. Awalnya dia ragu-ragu, dia takut dibully, tapi nggak taunya semua temannya itu ngerubah muka mereka sama kayak dia nih. Akhirnya mereka semua berteman. Ngomong-ngomong, ada teman kalian yang suka jahil nggak?